Andi berdiri di depan pagar besi warna putih yang sedikit berkarat di bagian bawahnya. Sore itu matahari condong ke barat. Sinarnya miring masuk di sela daun mangga yang tumbuh di halaman rumah. Tas ransel besar di punggungnya terasa berat. Bukan cuma karena baju dan buku kuliahnya, tapi juga karena pikiran. Ini pertama kali dia tinggal di rumah tante selama lebih dari sekadar berkunjung lebaran. Ya ampun, ini rumahnya masih sama kayak dulu. Gumamnya. Dulu waktu kecil, ia sering main ke sini. Tapi sekarang dia sudah 22 tahun. Dan tentu saja, pandangannya terhadap rumah ini dan penghuninya berbeda. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang wanita dengan rambut hitam panjang tergerai sampai bahu. Kulitnya kuning langsat yang terawat, memakai daster bunga-bunga warna biru langit. Daster itu agak longgar di pinggang tapi bagian atasnya. Yah, cukup membuat Andi buru-buru mengalihkan pandangan. Andy! Tante Lila langsung membuka tangan lebar-lebar. Aduh, udah lama banget nggak ketemu. Sini peluk tante dulu. Andi tersenyum kiku. Iya, tante. Ucapnya sambil menerima pelukan singkat. Wanginya, entah parfum atau aroma tubuhnya, tapi hangat dan manis. Masuk, masuk. Kamu bawa tas segede gaban gini. Kayak mau pindah rumah aja. Ya kan memang mau numpang di sini sementara. Jawab Andi sambil nyengir. Ruang tamu rumah tante masih sama seperti dulu. Sofa empuk warna krem, meja kaca kecil di tengah, dan rak buku di sudut. Tapi ada tambahan, akuarium kecil dengan ikan cupang warna-warni. Tante Lila duduk di sofa, menepuk-nepuk sisi kosong di sebelahnya. Duduk sini, ceritain, kenapa kosmu direnovasi? Andi duduk, agak menjaga jarak. Kos lagi dibenerin atapnya. Tante, bocor katanya. Jadi pemilik nyuruh kami cari tempat lain dulu sebulan. Oh gitu. Ya udah, di sini aja. Rumah ini kan sepi. Paling cuma tante sama si Bowo. Bowo adalah kucing gemuk yang tidur malas di ujung sofa. Tante mengambil gelas dan menuangkan teh manis. Saat menyerahkan gelas itu, jarinya menyentuh punggung tangan Andi sedikit. Hati-hati panas. Kayak tante. Andi tersedak sedikit. Apa? Tante? Hahaha, bercanda. Ucapnya sambil tertawa kecil. Matanya berbinar seperti sengaja melihat reaksi Andi. Setelah obrolan ringan, Tante Lila berdiri dan menuju dapur. Andi tanpa sadar memperhatikan cara jalannya yang santai, tapi tetap elegan. Daster itu bergoyang mengikuti langkahnya. Andi buru-buru mengalihkan pandangan lagi, mencoba fokus melihat akuarium. Dari dapur terdengar suara. Kamu masih suka makan mie instan, Endik? Kadang, kalau lagi akhir bulan. Jawab Andi. Halah, kalau di sini nggak usah nunggu akhir bulan. Nanti tante masakin. Tapi ingat, masakan tante bisa bikin nagih. Andi nyengir. Nagih kenyang, kan? Tante muncul dari dapur, membawa piring berisi pisang goreng panas. Ya, itu salah satunya. Jawabnya sambil tersenyum penuh arti. Malam tiba. Andi diberi kamar tamu di lantai 2. Kamarnya rapi, wangi, dan sprei kasurnya baru diganti. Dari jendela, terdengar suara jangkrik dan gemerisik angin malam. Saat Andi sedang menata baju di lemari kecil, pintu diketuk. Tante Lila masuk. Masih dengan daster yang sama tapi sekarang rambutnya diikat longgar. Kunci pintu kalau tidur ya. Ucapnya sambil meletakkan selimut tambahan di kasur. Rumah ini aman sih. Tapi, siapa tahu ada yang nakal. Andi mengangkat alis. Maling, maksudnya. Tante tersenyum tipis. Atau yang lain. Lalu ia keluar, meninggalkan aroma parfumnya di udara. Keesokan paginya, Andi turun tangga dengan kaos oblong dan celana pendek. Tante Lila sudah di bawah, duduk di tangga sambil memainkan ponsel. Kakinya terjulur santai. Dasternya agak tersingkap menampakkan paha mulusnya. Pagi, Tante. Sapa Andi, mencoba menatap lurus. Pagi, Endik. Tidur nyenyak? Tanyanya sambil tersenyum. Nyenyak, cuma agak dingin.
Makanya Tante kasih selimut tebal. Kalau kurang hangat, bisa kok Tante anterin bantal tambahan, atau tantenya sekalian. Andi terbatuk kecil. Tante nih. Tante tertawa. Ah, kamu ini gampang kaget. Bercanda doang. Hari itu berjalan normal. Andi membantu Tante Lila merapikan halaman, memberi makan Bowo, dan belanja sayur ke pasar. Tapi setiap kali mereka bercakap, ada saja candaan yang bikin Andi salah tingkah. Dan di balik semua itu, ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Tante Lila bukan cuma tante yang ia kenal sejak kecil. Sekarang, ada sisi lain yang membuatnya penasaran. Dan sepertinya, Tante pun menyadarinya. Siang hari, matahari terik. Andi turun dari kamar, haus, ingin mengambil minum. Begitu masuk ke dapur, ia tertegun. Tante Lila sedang memasak. Rambutnya digelung seadanya. Dasternya sedikit terbuka di bagian pundak karena kancing atas tidak dikaitkan. Endik, bangun juga. Tante kira kamu hibernasi kayak beruang. Ucapnya sambil membalik telur di wajan. Andi nyengir. Lagi males. Tante, kalau di kos MAH mana ada sarapan? Paling kopi sachet sama gorengan kemarin. Tante tertawa kecil. Makanya, tinggal sama Tante enak. Bisa sarapan sehat tiap hari. Tapi Ingtia. Ia menoleh. Tatapannya nakal. Yang sehat bukan cuma sarapan. Loh. Andi menggaruk kepala. Pura-pura tidak paham. Hehe, iya, Tante. Setelah makan siang, mereka duduk di teras. Tante Lila membawa pisang goreng panas. Angin sore masuk. Suasana enak buat ngobrol santai. Andi menggigit satu. Enak banget, Tante. Tuh kan, Tante nggak bohong. Makanya hati-hati. Kalau udah nyobain buatan Tante, bisa nagih. Banyak yang udah jadi korban. Andi tertawa. Korban perut buncit. Kali. Tante pura-pura manyun. Jangan salah. Ada juga korban hati. Masa nggak percaya? Andi hanya bisa senyum kecut. Ia tahu ini candaan. Tapi ada sesuatu di balik kata-kata itu. Malam harinya, mereka nonton TV bersama. Serial drama romantis sedang tayang. Terdengar dialog mesra antara tokoh utama. Tante Lila mendesah kecil. Kadang Tante iri lihat mereka. Digombalin tiap hari. Diajak candlelight dinner. Tante MAH apa atuh? Paling candlelight sama lilin mati lampu. Andi ikut tertawa. Kan bisa aja Tante yang gombalin duluan. Tante menoleh. Alisnya terangkat. Wih, pinter juga kamu. Jadi cowok jangan kebanyakan mikir. Endik, kadang yang penting, berani duluan. Andi tercekat. Ia hanya pura-pura fokus ke TV. Tapi jantungnya berdebar. Langit mendadak gelap. Hujan deras turun. Listrik mati. Rumah jadi senyap. Hanya suara hujan di atap. Tunggu, Tante cari lilin. Ucapnya. Ia berjalan ke dapur. Kembali membawa lilin kecil. Cahaya temara menyoroti wajahnya. Membuatnya terlihat lebih lembut. Lebih memikat. Tante duduk di samping Andi. Kamu takut gelap enggak? Tanyanya. Enggak, Tante. Baguslah. Kalau Tante sih takut kesepian. Makanya Tante seneng kamu nginep di sini. Ada keheningan beberapa detik. Hanya suara hujan. Dan degup jantung yang tiba-tiba terasa keras bagi Andi. Saat lilin bergoyang tertiup angin. Bayangan mereka menari di dinding. Tante tersenyum. Endik. Hati-hati ya. Di gelap gini, orang bisa salah pegang. Andi menelan ludah. Maksudnya? Tante mencondongkan tubuh. Suaranya lebih pelan. Ya, bisa aja pegang tangan. Atau yang lain. Andi tertawa kaku. Mencoba menepis ketegangan. Tante ada-ada aja. Tapi dalam hati, ia sadar. Candaan Tante tidak lagi terdengar biasa. Ada nada godaan halus di dalamnya. Malam makin larut. Andi beranjak ke kamar. Saat menutup pintu, terdengar suara Tante dari ruang tengah. Endik. Panggilnya. Iya,
Tante, jangan lupa kunci pintunya. Siapa tahu ada yang iseng masuk. Suaranya ringan, tapi ada tawa kecil di ujung kalimatnya. Andi menjawab singkat, "Iya, Tante." Lalu masuk. Tapi senyumnya sulit hilang malam itu. Andi berbaring di kasur, menatap langit-langit. Suara hujan masih deras. Pikirannya melayang-layang. Ini perasaan gue aja. Atau Tante Lila emang sengaja menggoda? Dari dulu emang Tante suka bercanda. Tapi sekarang kok rasanya beda. Ia menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Tapi senyum Tante, tatapan matanya, bahkan cara ia menyebut namanya, terus terbayang. Malam itu Andi tahu satu hal. Tinggal di rumah Tante tidak akan sesederhana yang ia kira. Hari sudah mulai gelap. Aroma tumisan bawang putih menyeruak ke seluruh rumah. Andi duduk di ruang makan, membantu memotong sayur. Tante Lila berdiri di dapur kecil yang menyatu dengan ruang makan. Daster birunya bergoyang tiap kali ia bergerak. Sesekali ia melirik Andi. "Kamu bisa motong wortel, kan? Jangan sampai jari kamu ikut kepotong. Tante nggak mau ada darah di sayur asem." Andi tersenyum. "Tenang aja, Tante. Saya udah promotong mie instan." Tante tertawa. "Ya ampun, itu mah tinggal diremuk." Meja makan kecil itu penuh. Ada sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, dan tempe mendoan. Tante duduk berhadapan dengan Andi, tapi jaraknya dekat. Ia mengambil sendok, lalu tanpa basa-basi langsung menyendokkan nasi ke piring Andi. "Makan yang banyak. Nanti kalau kurus, Tante disangka nggak ngurusin kamu." Andi tersenyum canggung. "Tapi jangan banyak-banyak juga. Nanti perut saya buncit." Tante mengedipkan mata. "Buncit nggak masalah. Asal hatinya nggak kosong." Andi terdiam sebentar. "Hehe, Tante bisa aja." Tante Lila mengambil sepotong ayam goreng, lalu mengangkatnya dengan tangan. "Nih, coba ayam buatan Tante. Gurih banget." Andi kaget. Disuapin?" "Kenapa? Malu? Kamu kan dulu kecil suka disuapin Tante," katanya sambil menyodorkan ayam ke mulut Andi. Andi akhirnya menurut, menggigit potongan ayam itu. Tante tersenyum puas. "Nah gitu, masih enak kan? Atau udah beda rasanya sekarang?" Andi menelan cepat. "Enak. Kok masih sama?" Tante berbisik nakal. "Ya iyalah. Tante nggak pernah berubah. Yang berubah kan kamu. Udah gede, udah bisa bikin Tante salah fokus." Andi tercekat, hampir tersedak. Tante." Tante tertawa terbahak. "Hahaha, santai aja. Bercanda. Endi, kamu tuh gampang banget panik." Andi mencoba sambal terasi. Ternyata pedasnya luar biasa. "Hahaha, pedas banget, Tante," katanya sambil buru-buru minum air. Tante tersenyum jahil. "Makanya, kalau makan jangan rakus. Tapi kalau lagi lapar, wajar sih." Andi masih kepedasan. "Hahaha, lidah saya kebakar." Tante mencondongkan tubuh. Tatapannya nakal. "Kalau lidah kebakar, nanti Tante kasih obat. Tapi, obatnya harus Tante kasih langsung." Andi bingung. "Maksudnya?" Tante hanya tersenyum misterius, lalu kembali makan seperti biasa, membiarkan Andi menebak-nebak sendiri maksudnya. Setelah perut kenyang, mereka duduk santai. Tante menghela napas. "Kamu tahu nggak, Endik? Banyak orang bilang Tante ini pilih-pilih jodoh. Padahal bukan pilih-pilih, cuma males mulai dari nol lagi." Andi menatapnya. "Tante kan masih muda. Banyak yang mau." Iya sih. Tapi yang Tante mau belum tentu berani deketin Tante." Ia menatap Andi sebentar dengan senyum tipis. Andi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mengalihkan pandangan ke meja makan. Tante berdiri, membereskan piring. Saat melintas di samping Andi, ia sengaja menepuk bahunya pelan. "Terima kasih ya. Udah temenin Tante makan. Rasanya beda kalau ada kamu." Andi tersenyum kikuk. "Iya,
Tante. Tante menambahkan dengan suara pelan, nyaris berbisik. Jangan khawatir, Endik. Nanti kalau kamu betah di sini, Tante bisa bikin kamu ketagihan. Bukan cuma masakan Tante, tapi, ya kamu tahulah. Ia pergi ke dapur sambil terkekeh, meninggalkan Andi duduk terpaku, wajahnya panas. Malam itu sebelum tidur, Andi teringat lagi suasana makan malam. Suapan ayam, tatapan Tante, godaan halusnya, semua masih jelas di kepala. Apa Tante cuma bercanda? Atau memang sengaja bikin aku salah tingkah? Andi memejamkan mata, tapi senyum Tante terus menghantuinya. Malam itu hujan deras. Suara gemuruh petir sesekali terdengar, membuat rumah terasa lebih sunyi. Tiba-tiba klik, listrik padam. Rumah gelap gulita. Tante! Teriak Andi dari kamarnya. Dari bawah terdengar suara tawa. Iya, Endik, tenang aja. Bukan hantu kok yang matiin listrik. Beberapa menit kemudian, Tante Lila muncul di lorong lantai 2 dengan lilin kecil di tangannya. Cahaya temara menerangi wajahnya yang lembut, membuat suasananya semakin aneh. Tante temenin di kamar aja ya, gelap-gelap gini serem juga. Katanya sambil masuk begitu saja ke kamar Andi. Ia duduk di pinggir ranjang, menaruh lilin di meja kecil. Andi agak salah tingkah. Iya, Tante. Nggak apa-apa sih. Tante Lila tersenyum nakal. Kenapa? Kamu takut Tante duduk di ranjangmu? Atau takut kamu nggak bisa tidur kalau Tante ada di sini? Andi menggaruk kepala. Hehe, nggak gitu juga, Tante. Petir menyambar. Jendela bergetar. Andi refleks sedikit kaget. Tante Lila menepuk pahanya sendiri sambil tertawa kecil. Aduh, ternyata kamu masih anak kecil juga ya. Takut sama petir. Andi menyangkal. Bukan takut, cuma kaget. Tante mendekat, menepuk bahu Andi pelan. Ya udah, kalau takut, sini aja dekat Tante. Tenang, Tante nggak gigit kok. Kecuali kamu minta. Andi langsung menoleh. Kaget. Tante, astaga, bercandanya aneh-aneh aja. Tante tertawa kecil, lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang, tepat di samping Andi. Andi membeku, badannya kaku. Sementara Tante Lila dengan santai selonjoran di sampingnya. Kasurnya empuk juga ya. Gumam Tante sambil menatap langit-langit. Pantes kamu betah. Andi mencoba memberi jarak. Tante, apa nggak mending di kamar Tante aja tidur? Ngapain? Di sini lebih hangat. Lagian, kamu kan butuh ditemenin. Ia menoleh. Wajahnya sangat dekat dengan Andi. Senyum nakalnya makin jelas. Suasana hening. Hanya suara hujan dan detak jantung Andi yang makin kencang. Tante Lila mendekat, berbisik di telinganya. Kamu tahu nggak, Endik? Bahaya kalau Tante kebiasaan tidur di ranjangmu begini. Andi menelan ludah. Bebahaya gimana, Tante? Tante tersenyum samar. Ya, bisa bikin kamu lupa kalau Tante ini keluargamu. Andi terdiam. Wajahnya panas. Tapi ia tidak beranjak. Tante lalu bangun, mengambil lilin, dan berdiri di pintu. Tapi tenang aja. Malam ini Tante cuma iseng godain kamu doang. Biar kamu nggak tegang terus. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Senyumnya penuh arti. Besok-besok kalau Tante numpang tidur lagi, jangan kaget, ya. Pintu ditutup. Andi terbaring di ranjang. Jantungnya masih berdebar kencang. Ya ampun, ini baru awal. Kok rasanya udah bahaya banget. Andi bangun agak kesiangan. Begitu turun ke dapur, aroma kopi dan gorengan sudah tercium. Tante Lila berdiri di depan kompor. Dasternya warna kuning pastel. Rambutnya digelung seadanya. Beberapa helai terlepas menutupi pipinya. Andi menahan diri untuk tidak memperhatikan terlalu lama. Tapi susah. Ya ampun, baru bangun aja Tante tetap kelihatan segar. Batinnya, pagi, Endik. Sapa Tante tanpa menoleh. Pagi, Tante. Dari tadi udah masak. Iyalah, masa kamu mau sarapan udara doang? Nih, kopi Tante udah bikinin.
Andi duduk. Segelas kopi hitam mengepul di hadapannya. Ia menyesap pelan. Lalu tersedak ketika Tante Lila mendekat dan bersandar di meja. Tante sengaja bikinin pahit. Biar kamu tahu, hidup tuh nggak selalu manis. Tapi kalau sama Tante, ya bisa manis banget. Andi hampir menyemburkan kopi. Tante. Tante terkekeh. Lalu kembali ke kompor. Setelah sarapan, Andi inisiatif membantu cuci piring. Tante ikut berdiri di samping. Padahal jelas-jelas tidak terlalu dibutuhkan. Mereka sama-sama menjangkau piring. Tangan Andi dan Tante bertemu. Sekejap, Andi refleks menarik tangannya. Maaf Tante. Tante malah menahan tangannya sebentar. Tidak langsung melepas. Kenapa panik gitu? Baru nyentuh tangan doang. Atau jangan-jangan kamu takut? Baper? Andi kikuk. Hehe, enggak juga. Tante mencondongkan badan. Wajahnya mendekat ke telinga Andi. Suaranya pelan tapi penuh godaan. Hati-hati, Endik. Tante tuh gampang baper kalau sering dipegang. Andi tersedak udara. Apa, Tante? Tante melepas tangannya. Lalu tertawa lepas. Ya ampun, ekspresi kamu priceless banget. Pantes Tante betah godain kamu. Andi kembali melanjutkan cuci piring. Tapi ia sadar, Tante Lila sengaja berdiri terlalu dekat. Bahunya sesekali menyentuh lengan Andi, atau pinggangnya nyenggol pelan. Awalnya Andi mengira itu kebetulan. Tapi setelah ketiga kali, ia yakin, itu bukan kebetulan. Tante. Jawabnya polos. Kenapa harus deket banget? Tante pura-pura bingung. Lah, emang kenapa? Masa Tante nggak boleh deket sama keponakannya sendiri? Lagi pula, kalau jauh kan nggak seru. Andi menelan ludah. Ini Tante bener-bener niat godain atau cuma hobi bikin orang salah paham? Siang harinya, mereka duduk di ruang tengah nonton TV. Andi duduk di kursi, Tante di sofa. Tapi kemudian Tante menepuk sisi sofa, menyuruh Andi duduk di sampingnya. Sini deket Tante. Kalau jauh kayak lagi wawancara kerja. Andi menurut, tapi begitu duduk, kakinya menyentuh kaki Tante. Awalnya hanya sebentar, tapi kemudian Tante menaruh tangannya di paha Andi, pura-pura tidak sadar. Andi langsung kaku. Tante. Tante menoleh dengan ekspresi polos. Kenapa? Kok tegang gitu? Tangan Tante. Oh, maaf. Kirain paha Tante sendiri. Jawabnya santai sambil tertawa kecil. Andi menatapnya tak percaya. Tante nih sengaja ya? Tante mengedipkan mata. Ya kalau sengaja kenapa? Kamu protes atau seneng? Andi menutupi wajahnya dengan bantal. Aduh. TV masih menyala. Menayangkan acara musik. Tante bersandar santai. Lalu berkata. Endik, kamu sadar nggak? Tangan kamu gede banget. Andi bingung. Emang kenapa, Tante? Tangan gede itu katanya. Bikin cewek luluh. Andi langsung salah tingkah. Hah? Kok bisa? Tante menoleh dengan senyum tipis. Ya, nanti aja Tante buktiin. Kalau kamu berani. Andi diam. Tak bisa menjawab. Suasana jadi aneh. Tapi juga bikin dadanya hangat. Setelah itu Tante berdiri, merentangkan tubuhnya sambil menguap. Aduh, capek banget. Tapi enak juga sih seharian ada temen kayak kamu. Rumah jadi rame. Jadi, ada yang bisa Tante isengin. Andi masih bengong. Tante mendekat, menepuk bahunya pelan. Ingat ya, Endik, kalau Tante deket-deket gini, jangan dianggap serius. Atau malah, anggap serius aja sekalian. Ia berjalan meninggalkan ruang tengah sambil terkekeh. Andi terdiam, menatap kosong ke layar TV. Gawat, batas antara bercanda sama serius udah makin tipis. Dan entah kenapa, gue nggak pengen batas itu jelas. Malam itu hujan deras. Suara rintik di atap berpadu dengan suara TV di ruang tengah. Andi duduk di sofa, memegang remote.
Tante Lila datang dengan semangkuk popcorn dan 2 gelas teh hangat. Wih, Tante bawa camilan. Pas banget. Tante tersenyum sambil duduk. Iyalah, nonton tanpa ngemil tuh kayak cinta tanpa nakal. Hamba. Andi nyaris tersedak teh yang baru ia seruput. Tante, kalimatnya itu loh. Apa? Salah ya? Tante pura-pura polos, lalu menambahkan. Ya udah deh, kalau kamu nggak suka, lain kali tante nggak usah nakal sama kamu. Andi buru-buru menggeleng. Jangan gitu juga, tante. Tante melirik sambil tersenyum tipis. Lah, jadi kamu suka tante nakal gini? Andi diam, mukanya panas. Film dimulai. Sofa cukup lebar, tapi entah kenapa tante duduk mepet banget. Bahu mereka bersentuhan. Andi merasa canggung, apalagi ketika tante menyandarkan lengannya di belakang sofa, tepat di kepala Andi. Tante, ruangannya kan luas. Kenapa harus deket gini? Tante menjawab santai, matanya tetap ke layar. Biar hangat, lagian hujan gini enak ada yang bisa ditempelin. Andi menelan ludah. Kalau ditempelin terus, yang hangat bukan cuma badannya, tapi pikiran gue juga, batinnya. Tante mengambil segenggam popcorn, lalu dengan santainya menyuapkan ke mulut Andi. Nih, coba, tante yang pilihkan. Enak kan? Andi mengunyah kiku. Enak sih, cuma, gak usah disuapin juga bisa. Tante tersenyum miring. Ih, anak muda sekarang malu-malu banget. Dulu tante sering nyuapin kamu waktu kecil. Masa sekarang gak boleh? Andi mendengus. Ya beda, tante. Dulu aku bocah. Tante mendekat. Suaranya pelan tapi penuh arti. Lah, sekarang juga masih bocah. Cuma badannya aja yang udah gede. Andi spontan menoleh. Dan mereka saling menatap beberapa detik. Ada jeda canggung. Tapi tante justru tertawa kecil dan kembali fokus ke film. Hujan makin deras. Udara makin dingin. Tante berdiri sebentar mengambil selimut tipis dari kamarnya. Ia kembali, lalu langsung menutupkan selimut itu ke dirinya dan Andi sekaligus. Wih, kenapa aku juga ikut ditutupin? Biar hemat. Endi, selimut 1, badan 2, kan lebih hangat. Andi berusaha duduk tegak, tapi karena ruang selimut sempit, bahunya makin nempel ke tubuh tante. Sesekali tante bergeser pura-pura mencari posisi enak, padahal jelas bikin Andi makin salah tingkah. Aduh tante, jangan geser-geser gitu. Lah, kenapa? Masa duduk diem kayak patung? Kan pegel. Iya sih, tapi... Tante mencondongkan wajahnya, berbisik. Atau kamu takut tante gesernya? Keterlaluan. Andi langsung salah tingkah. Menutup wajah dengan bantal. Tante ngakak puas. Di layar, film menampilkan adegan romantis. Sepasang kekasih sedang berciuman di bawah hujan. Tante mendesah pelan. Adegannya manis banget ya. Jadi pengen deh. Andi refleks bertanya. Pengen apa? Tante menoleh. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Andi. Pengen punya temen nonton yang bisa diajak latihan adegan kayak gitu. Andi membeku. Tante. Tante tersenyum. Lalu pura-pura kembali fokus ke layar. Tapi tenang aja. Endi, tante kan cuma bercanda. Atau, siapa tahu kamu yang serius? Andi meneguk teh hangat. Padahal teh itu udah dingin. Film selesai. Tapi mereka masih duduk di sofa. Selimut masih menyelimuti berdua. Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Tante menoleh ke arah Andi. Suaranya lembut. Endik, tahu nggak? Kadang tante lupa kamu itu keponakan sendiri. Soalnya, kamu nggak kayak anak kecil lagi. Tante jadi bingung. Ini masih boleh dekat kayak gini atau nggak? Andi menatapnya. Ada campuran rasa kaget, bahagia, dan deg-degan. Tante cepat-cepat tersenyum tipis. Udahlah, jangan dipikirin. Anggap aja tante cuma lagi capek jadi ngomong aneh-aneh. Tante berdiri, melipat selimut,
lalu berjalan ke kamarnya. Tapi sebelum masuk, ia menoleh sebentar dan berkata pelan, "Ndik, kalau suatu hari Tante kelewatan sama kamu, jangan benci Tante ya." Andi terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya sampai ia sulit tidur malam itu. Ruang tamu sudah sepi. TV sudah dimatikan. Tapi suara hujan masih deras menampar genting. Lampu temara membuat suasana jadi hangat. Tapi juga rawan bikin pikiran kemana-mana. Andi duduk sendirian di sofa. Selimut masih ada di pangkuannya. Dan wangi parfum Tante Lila masih tertinggal di kain tipis itu. Ia menarik napas panjang. "Aduh, kenapa sih Tante ngomong kayak gitu tadi? Jangan benci Tante kalau kelewatan? Maksudnya apa? Jangan-jangan dia juga ngerasain hal yang sama kayak aku." Pikirannya penuh tanda tanya. Pintu kamar Tante terbuka. Lila keluar, masih dengan daster tipis warna pastel. Rambutnya digerai, agak basah. Entah karena mandi sebentar atau cuma kena uap kamar mandi. "Andi, belum tidur juga?" tanyanya sambil mengucek mata, pura-pura ngantuk. Andi buru-buru menegakkan badan. Iya, Tante. Masih kepikiran film tadi." Tante tertawa kecil. "Masa sih? Jangan-jangan kepikiran kata-kata Tante barusan." Andi terdiam. Tante berjalan pelan. Duduk di sampingnya lagi. Jaraknya dekat banget. "Ndik," kata Tante pelan. "Tante tuh kadang suka takut sendiri. Kamu udah besar, ganteng, pinter ngobrol. Tante jadi nggak bisa bedain kamu itu keponakan atau cowok yang bisa bikin Tante deg-degan." Andi kaget. Jantungnya berdebar. "Tante jangan ngomong gitu. Nanti aku jadi mikir yang aneh-aneh." Tante tersenyum miring. "Memang salah kalau kamu mikir aneh-aneh tentang Tante?" Andi terdiam. Ia nggak bisa jawab. Tante menatapnya lekat-lekat. Lalu mendesah pelan. "Aduh, jangan gitu dong. Tatapan kamu bikin Tante jadi kepanasan." Untuk mencairkan suasana, Andi mencoba bercanda. "Tante kan katanya tadi kedinginan. Masa sekarang panas?" Tante langsung menoyor kepalanya pelan. Dasar. Jangan bikin Tante ngomong yang enggak-enggak deh." Tapi bukannya berhenti, Tante malah menambahkan. "Panasnya itu bukan karena cuaca, tapi karena kamu duduk dekat-dekat gini. Kayak kompor gas." Andi ngakak. "Ya elah, Tante. Kalau aku kompor gas, Tante berarti penggorengannya dong." Tante menatapnya nakal. Alisnya naik sebelah. "Loh, terus kamu mau masak apa kalau Tante penggorengannya?" Andi terdiam. Wajahnya merah. "Aku nggak tahu." Tante menepuk pahanya sendiri sambil tertawa. "Dasar bocah polos. Jawabannya gampang. Masak hati Tante lah." Suasana makin hening setelah tawa reda. Hanya suara hujan yang jadi latar. Tante tiba-tiba meletakkan tangannya di atas tangan Andi. Lama." Andi refleks ingin menarik tangannya. Tapi Tante menahannya. "Ndik, jangan takut sama Tante. Kalau kamu memang pengen deket, ya udah, biarin aja mengalir." Andi menelan ludah. Hatinya bilang, ini salah. Tapi tubuhnya bilang, jangan lepasin. Tante mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Andi. Mata mereka bertemu. "Andi." Suara Tante nyaris berbisik. Tante nggak tahu ini benar atau salah. Tapi yang Tante tahu, tiap deket kamu, dada Tante kayak mau meledak. Andi mencoba menahan diri. "Tante, aku takut. Kita keluarga." Tante tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Justru itu masalahnya. Kalau bukan keluarga, mungkin Tante udah nggak bisa nahan dari dulu. Mereka saling diam. Tatapan lama-lama berubah jadi tarik-menarik. Nafas mereka makin terasa. Tante tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahu Andi. "Ndik, peluk Tante sebentar aja. Anggap aja Tante lagi butuh sandaran." Andi gemetar, tapi akhirnya mengangkat tangannya, memeluk Tante pelan. Badan Tante hangat, aromanya lembut, tapi sekaligus membakar. "Tante." Suara Andi serak. "Kalau aku beneran peluk kamu kayak gini, nanti susah lepas.
Tante menjawab lirih. Biarin aja. Kadang yang susah dilepas itu justru yang paling enak digenggam. Andi membeku. Kata-kata itu seperti peluru terakhir yang jebolkan pertahanannya. Pelukan itu lama. Makin erat. Nafas mereka saling beradu. Andi nyaris menoleh untuk mencium. Tapi tante tiba-tiba bangkit. Ia berdiri. Wajahnya merah padam. Udah ya, Endik. Tante masuk kamar dulu. Tanpa menoleh lagi, tante berjalan cepat ke dalam kamar, menutup pintu. Andi terdiam. Jantungnya masih berdebar gila. Ia mengusap wajahnya, lalu bergumam pelan. Aduh, ini udah kelewat batas. Tapi kenapa rasanya aku nggak mau berhenti? Malam itu Andi nggak bisa tidur. Begitu juga Tante Lila, yang berbaring di tempat tidur dengan dada sesak, memikirkan pelukan singkat yang terasa terlalu nyata. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Hujan memang sudah reda, tapi hawa dingin masih menusuk. Andi masih gelisah di sofa, bolak-balik guling-guling, nggak bisa tidur. Aduh, pelukan tante tadi, kok nggak bisa hilang dari pikiran? Gila, wanginya masih kebayang. Kalau begini terus, aku bisa gila. Dari dalam kamar, tiba-tiba pintu terbuka lagi. Tante Lila keluar. Kali ini tanpa daster panjang. Ia hanya pakai kaos tipis dan celana pendek tidur. Rambutnya tergerai. Wajahnya seperti orang yang gak bisa tidur juga. Andi. Panggilnya pelan. Andi langsung duduk tegak. Tante, belum tidur. Tante tersenyum tipis. Gak bisa. Kepikiran kamu terus. Andi terdiam. Jantungnya makin kencang. Lila berjalan mendekat. Lalu duduk di sebelah Andi lagi. Bedanya kali ini, ia nggak jaga jarak. Kakinya langsung bersentuhan dengan kaki Andi. Endik. Suaranya pelan, agak bergetar. Kalau malam ini, tante minta kamu jangan anggap tante cuma sebagai tante. Bisa nggak? Andi bengong. Maksudnya? Tante menatapnya lama, lalu berbisik. Anggap tante cuma perempuan biasa yang lagi butuh disayang. Andi menarik napas panjang. Tante, ini gila. Tante memotong cepat. Iya, tante tahu. Ini salah. Tapi kadang yang salah itu justru yang paling kita pengen. Andi menutup wajah dengan tangan. Kalau aku turutin, kita nggak bisa balik lagi, Tan. Tante mendekat, menyingkirkan tangan Andi dari wajahnya, lalu menatap lurus ke matanya. Tante nggak peduli. Malam ini aja. Kasih tante rasa itu. Besok kita bisa pura-pura nggak terjadi apa-apa. Dan disitulah semua pertahanan Andi runtuh. Tanpa sadar, Andi menarik tante ke dalam pelukan. Lalu bibir mereka bertemu. Awalnya pelan, ragu. Tapi begitu terasa hangatnya, mereka nggak bisa berhenti. Ciuman itu dalam, lama, penuh kerinduan yang seakan terpendam lama. Tante mendesah kecil di sela-sela ciuman. Aduh, Endik, kamu bikin tante lupa diri. Andi balas berbisik di telinganya. Aku juga, Tan. Dari dulu aku pengen ini. Tapi aku tahan. Sekarang aku udah nggak bisa. Di sela pelukan, tante tiba-tiba nyengir. Endik, badan kamu keras banget. Kayak besi. Andi kiku. Ya gimana, Tan? Aku deg-degan. Tante cekikikan kecil. Deg-degan kok sampai bawah juga keras. Andi langsung merah padam. Tante, jangan ngomong gitu. Bikin tambah susah nahan. Tante menutup mulutnya sendiri sambil ketawa kecil. Hahaha, maaf. Tapi beneran, tante jadi pengen nakal banget malam ini. Tanpa sadar mereka sudah berdiri, saling menggandeng. Tante menarik tangan Andi pelan, menuju kamarnya. Pintu kamar ditutup rapat. Lampu sengaja tidak dimatikan, hanya diredupkan. Di tepi ranjang, mereka kembali berciuman. Kali ini lebih panas, lebih tak terkendali. Tangan mereka mulai saling menjelajah, meraba dengan rasa haus yang sudah lama dipendam. Tante. Suara Andi parau. Kalau ini terus lanjut, kita nggak akan bisa balik.
Tante menggigit bibir. Matanya basah tapi penuh nafsu. Justru itu yang Tante mau. Malam itu ranjang Tante Lila jadi saksi. Desahan, bisikan, canda nakal, bercampur dengan rasa bersalah dan nikmat yang sulit dibedakan. Andi yang masih muda penuh tenaga, Tante Lila yang matang penuh pengalaman. Mereka saling melengkapi, saling melampiaskan. Di tengah-tengah, Tante sempat tergelak. "Ndik, kamu masih belajar ya? Tapi jangan khawatir. Tante gurunya sabar kok." Andi membalas dengan senyum nakal. "Kalau gitu aku murid yang rajin, Tan." Mereka tenggelam dalam irama terlarang itu, hingga lupa waktu. Tubuh mereka akhirnya tergeletak lelah di ranjang. Nafas terengah-engah, keringat bercampur, tapi hati mereka penuh rasa aneh, nikmat sekaligus takut. Andi memeluk Tante dari belakang. "Tan, aku nggak nyesel, tapi aku takut." Tante menggenggam tangan Andi, membawanya ke dadanya. "Jangan takut, malam ini kita simpan aja berdua. Dunia luar nggak perlu tahu." Mereka pun terlelap, meski di hati masing-masing sadar, garis sudah dilangkahi, dan tak ada jalan untuk kembali seperti semula.